Episode 130. Pernikahan kontrak sang CEO. Andrew. Diana menyebut nama Andrew lirih sambil menyentuh jenggot di wajah Andrew. Ya, kenapa kau berantakan sekali? Kau sudah lama tidak pernah merapikan jambang dan jenggotmu. Aku menantimu melakukannya, sahut Andrew sambil tersenyum lebar. Selama lebih dari 2 minggu ini dia memang tidak pernah memikirkan penampilan dirinya. Diana tersenyum mendengar jawaban Andrew. Rambutmu juga perlu dirapikan. Lakukan besok ya, ujar Diana lirih. Andrew. Suara Diana kembali memanggil namanya dengan lirih. Ya sayang, ucap Andrew yang berbaring di sisinya, dengan tak hentinya memeluk dan memandangi mata cantik yang dia rindukan. Kenapa aku berbaring di sini? Kenapa Aaron sudah lahir? Tanyanya lirih dengan wajah tidak mengerti. Andrew memandang Diana. Seperti yang dokter katakan sebelumnya bahwa pasien yang baru saja sadar dari koma belum bisa mengingat keseluruhan peristiwa apalagi hal yang membuatnya trauma. Iya sayang, anakmu ingin segera kau gendong, itu sebabnya dia cepat-cepat minta dilahirkan. Jawab Andrew. Tapi, dia masih 7,5 bulan, dia belum siap lahir. Bantah Diana yang merasa ucapan Andrew adalah hal yang tidak masuk akal. Kenyataannya seperti itu. Tapi tenang, kau merawat dia secara luar biasa dalam kandungan. Kau sudah melihat Aaron bukan? Dia sehat dan tampan sepertiku bukan? Ujar Andrew sambil meletakkan jari telunjuknya mengitari lekuk wajah Diana. Ah, Aaron memang lebih mirip denganmu, ucap Diana dengan lirih namun kesal. Dan dia akan tumbuh tampan seperti diriku. Andrew terkekeh. Oh ya, menurutmu kau tampan? Sahut Diana menggoda. Tentu saja, jika tidak kau tak akan tergoda bukan? Goda Andrew balik sambil memeluk Diana dan membiarkan wajah wanita itu bersandar dalam dadanya. Diana memukul lengan Andrew perlahan yang ditimpali dengan tawa Andrew. Aku belum bertemu Conrad, di mana dia? Dia masih sekolah. Sore hari nanti Conrad pasti akan senang bertemu denganmu. Dia merindukanmu. Berulang kali dia bercerita bagaimana dia merindukan makanan buatanmu. Cerita Andrew. Ah, pasti sudah lama ya. Katakan padaku, berapa lama aku tidak sadarkan diri? 14 hari sayang. Pasti sekarang aku jelek sekali ya. Kau selalu cantik di mataku. Dalam beberapa hari lagi kecantikanmu akan bersinar. Ujar Andrew penuh kasih sayang. Meskipun wajah Diana cekung, tetapi kecantikannya tidak memudar. Diana terdiam. Dirinya masih lemah dan rasa kantuk mulai melandanya lagi. Sayang, apa hal terakhir yang kau ingat? Tanya Andrew penasaran. Aku ingat saat berada di mall dengan Lia dan Conrad kemudian aku pergi ke toilet, setelah itu entahlah. Aku tidak ingat. Aku merasa tertidur dengan mimpi yang panjang. Diana bercerita dengan lirih. Tiba-tiba air matanya menetes. Andrew mengusap air mata Diana. Hatinya ikut sedih dengan apa yang dialami oleh kekasih hatinya. Sudah. Jangan menangis. Kau sekarang ada bersamaku bersama kami keluargamu. Andrew, aku takut dalam mimpi panjangku aku kehilangan kalian. Aku bisa mendengar dan merasakan tapi aku tidak dapat melihat kalian seakan aku buta. Ceritanya lirih di bagian akhir kalimat hingga dirinya jatuh tertidur. Andrew membelai dan mencium wajah Diana yang tertidur penuh kasih sayang. Aku mencintaimu. Beberapa waktu yang lalu, dokter datang dan memeriksa keadaan Diana yang baru saja sadar dari koma. Mereka memeriksa dengan teliti. Lia berdiri di sisi Andrew sambil menangis tiada henti. Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan akan kebesarannya. Ternyata mujizat itu masih ada. Setelah dokter meninggalkan ruangan, Lia dan Andrew mendekat. Lia duduk di sisi Diana. Kakak, aku rindu padamu. Ucap Lia di sela isak tangisnya.
Jangan menangis, bisik Diana. Iya. Ah, aku terlalu bahagia kakak. Kau akhirnya kembali pada kami. Ucap Lia sambil berusaha menenangkan dirinya dari emosi. Bantu aku untuk duduk, pinta Diana. Dia merasa punggungnya panas dan pegal sekali. Perlahan Andrew membantu menegakkan tubuh Diana. Arggggh. Diana menjerit kesakitan. Maaf. Maafkan aku, mana yang sakit? Tanya Andrew panik. Perutku sakit. Ucap Diana sambil menunjuk pada bekas jahitan cesar. Kau tidak sadarkan diri terlalu lama kakak. Itu sebabnya otot di daerah bekas jahitanmu masih kaku. Pelan-pelan saja ya. Ucap Lia yang sudah mendapat peringatan dari dokter sebelumnya. Diana mengangguk. Kemudian dia menoleh pada lengan sebelah kirinya yang masih diperban. Apa yang terjadi padaku? Ada apa dengan lenganku? Kenapa sakit? Pertanyaan beruntun yang dilontarkan Diana membuat Lia dan Andrew saling berpandangan heran. Kau tidak ingat bagaimana luka itu terjadi? Tanya Andrew. Diana menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Tanyanya tidak mengerti. Dia merasa heran dengan mimik wajah kedua orang di hadapannya, yang tampak menyembunyikan sesuatu. Ah tidak kakak, kau kejatuhan manekin sewaktu di mall. Itu sebabnya pundakmu sakit. Jawab Lia cepat-cepat. Bagaimana bisa? Aku begitu ceroboh. Sesal Diana. Saat itulah Andrew dan Lia memahami jika Diana lupa dengan peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan dirinya mengalami koma. Kau masih mengingat aku? Tentu saja Dedi. Aku senang kau tinggal bersama kami. Maafkan aku yang tidak bisa menyambut dan melayanimu. Ucap Diana lirih dengan tersenyum tipis kepada Tuan Besar Arthur. Kau tidak perlu bertingkah formal kepadaku. Aku senang kau sudah sadar. Cepatlah pulih dan buat anakku bahagia. Ujar Tuan Besar dengan tegas namun masih terlihat kelembutan di balik kalimatnya. Terima kasih Dedi. Saat itu pintu kamar terbuka tampak bocah kecil masuk dan langsung berlari memeluk Diana. Diana meringis kesakitan tetapi dia tahan ketika pelukan Konrad menyenggol luka di bahunya. Mommy. Konrad kangen. Mommy kenapa tidur lama sekali? Banyak hal bisa kita lakukan saat kita bangun. Ujar Konrad dengan manja. Tentu saja. Maafkan Mommy ya, karena Mommy baru bangun. Mommy juga kangen bermain dengan Konrad. Sahut Diana sambil menciumi kening Konrad dengan penuh kerinduan. Sekarang ceritakan apa yang Mommy lewatkan. Tanya Diana yang langsung disambut dengan kicauan dari bibir mungil tersebut. Konrad berapi-api menceritakan banyak hal kecuali bagian di mana Diana menghilang dari mall karena Lia sudah memperingati Konrad kalau hal itu tidak bagus untuk kesehatan ibunya. Meskipun penuh tanda tanya, Konrad menuruti. Sedangkan tentang penembakan, Konrad memang tidak mengetahui kejadian itu. Diana dan Tuan Besar Arthur sesekali tertawa mendengarkan cerita Konrad. Mommy, apakah kau sudah bisa berjalan? Tanya Konrad. Belum sayang. Mungkin beberapa hari lagi, Mommy akan terbiasa. Tentu saja. Konrad akan menjaga Mommy. Ujar Konrad sambil menepuk dadanya. Andrew keluar dari ruang olahraga di lantai atas yang memiliki jacuzzi. Dia sudah mempersiapkan kolam berendam itu untuk Diana. Lilin aromaterapi telah dipersiapkan. Semua dia lakukan untuk mempercepat pemulihan tubuh Diana. Andrew masuk ke lantai bawah di mana Diana berada dan wanita sudah bisa duduk dengan tegak saat ini. Rasa kaku di bagian operasi telah melentur kembali berkat tekadnya yang kuat untuk sembuh. Andrew mengangkat tubuh Diana yang semakin ringan itu menuju ke lantai atas di ruang jacuzzi. Dengan lembut dia melepaskan pakaian Diana, dan menggosok seluruh tubuh wanita itu dengan air hangat. Setelah dirasa cukup bersih, Andrew meletakkan Diana di dalam kolam jacuzzi bersama dirinya. Dia menekan beberapa tombol untuk mengatur kehangatan air juga gelombangnya. Bagaimana, apakah cukup hangat untukmu? Tanya Andrew lembut di telinga Diana.
Diana bersandar di dada pria itu dengan nyaman. Andrew memencet tombol lainnya sehingga ruangan di hadapan mereka berubah suasana seperti di atas pegunungan. Begitu kau sehat, aku akan menikahimu. Kita akan menikah di taman terbuka seperti yang kau inginkan. Ucap Andrew lembut sambil mengecup jari-jari Diana. Jari jemari sederhana itu hanya memiliki satu cincin yang melingkar manis. Itu adalah cincin pemberian darinya. Meskipun berulang kali Andrew membelikannya perhiasan, tapi Diana hanya memakai seadanya saja. Diana mendongakkan kepala ia menatap Andrew tidak mengerti. Apakah kita sudah bisa menikah? Andrew tersenyum. Tentu saja sayang. Kita sudah bisa menikah. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah dia sudah menandatangani surat cerai dan tidak akan menghinaku lagi? Tanya Diana masih tidak mengerti. Iya sayang. Jalan kebahagiaan untuk kita tidak akan ada lagi penghalang. Ujar Andrew lembut sambil memeluk bahu Diana. Apakah kau bersungguh-sungguh? Apakah Rahel melakukannya dengan tulus tanpa tekanan? Tanya Diana kembali tidak mengerti. Andrew mengangguk mantap. Karena pada akhirnya, Rahel telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan Andrew. Rahel telah membuka jalan bagi kebahagiaan mereka. Diana belum bisa mengingat semua peristiwa yang membuatnya koma. Dia tidak menyadari ketika saat itu Rahel tertembak. Ah! Diana mendesah dan menyandar kembali di dada Andrew sambil tersenyum bahagia. Swiss. Ucap Diana tiba-tiba. Ya sayang. Aku ingin pergi melihat Swiss. Tentu saja. Saat honeymoon nanti kita akan ke Swiss. Kenapa kau tiba-tiba menginginkan Swiss? Tanya Andrew heran. Aku melihatnya begitu indah di Crash Landing on You. Heh. Hahaha sebuah serial Korea. Aku dan Lia menontonnya bersama dan kami sama-sama menyukai Ayubin. Ubin. Diana memukul pundak Andrew. Hyubin. Menekankan setiap kata. Apakah dia tampan? Tentu saja. Lebih tampan dariku. Tanya Andrew dengan nada tidak suka. Kau cemburu? Jawab Diana menggoda. Bagaimana tidak cemburu jika wanitaku mengagumi pria lain? Sahut Andrew kesal. Dia hanya aktor sayang. Dan kau jauh lebih tampan daripada dirinya. Ujar Diana sambil memutar tubuhnya menghadap Andrew dan mencubit kedua pipi pria itu dengan gemas. Benarkah? Diana mengangguk mantap sambil tersenyum lebar. Saat itu Andrew menyambut senyumannya dengan meluk hangat di bibirnya. Episode 131. 3,5 bulan kemudian. Ayo Aaron. Ayo dicoba lagi. Kata Diana yang bersemangat ketika melihat anaknya sudah bisa menggulingkan badannya. Bayi mungil itu berceloteh riang. Dia tertawa sambil menggerakkan kaki dan tangannya, menendang-nendang sambil menghisap jempolnya. Anak Mommy, mau bercerita apa? Suka ya tadi pagi abis jalan-jalan sama Daddy. Lee. Aaron ayo sekarang berguling lagi, Mommy mau ambil videonya, nanti Mommy kirim ke Daddy. Kata Diana sambil menggoda anaknya. Bayi itu kembali tertawa sambil memamerkan gusinya yang ompong. Dia tampak menggoda Diana yang terus memohon agar bayi itu mau berguling lagi. Diana benar-benar ingin mengabadikan momen itu sekaligus menjadi bukti pada Andrew bahwa Aaron pertama kali melakukan hal itu di hadapannya. Bayi itu tetap berceloteh dengan senyum lebarnya sambil menendang-nendang ke udara. Karena gemas, Diana meletakkan handphonenya dan bertepuk tangan menggoda anaknya. Tepat saat dia baru saja menepukkan tangannya, Aaron berguling. Loh, ya Aaron. Mommy kan ingin sekali merekam proses kau berguling. Cicit Diana karena meluputkan momen indah itu. Akhirnya dia hanya bisa puas memotret anaknya yang sudah tengkurap. Mengirim foto tersebut kepada Andrew yang sudah beraktivitas normal ke kantor. Sesaat kemudian, baby Aaron mulai menangis karena merasa lelah.
Diana menggendongnya sementara Nani membuatkan sebotol susu untuk Aaron. Bayi itu menyedot susu dengan rakus. Setelah menghabiskan sebotol susu berukuran 90 ml, baby Aaron tertidur pulas. Diana mengecup Bayo dalam gendongannya dengan penuh kasih sayang. Siang malam dia tidak hentinya mengucap syukur akan kesempatan yang Tuhan berikan padanya untuk merawat anaknya dan bersama orang-orang yang mencintainya. Diana meletakkan bayinya di dalam tempat tidur, sementara Nani sudah menyiapkan musik lullaby pengantar tidur dan menutup kelambu. "Nani, tolong jaga anakku. Aku akan di ruang olahraga," pesan Diana pada pengasuh anaknya. "Baik, Nyonya." Tubuh Diana sudah berangsur kembali normal. Wajah yang cekung sudah kembali terisi dan perut yang menggelambir sudah kembali kencang. Di ruang olahraga tampak Lia sedang melakukan yoga. "Sudah lama di sini?" tanya Diana sambil menggelar matras di sisi Lia. Lia mengangguk. Diana kemudian melakukan peregangan otot sebelum mengikuti instruksi seperti di layar televisi. "Aaron sudah tidur?" tanya Lia. "Hah?" Diana mengangguk. "Kenapa wajahmu kelihatan murung?" tanya Diana dengan melirik pada Lia. Lia diam. "Kakak, hari pernikahanmu apakah kau akan membawa bibi kemari?" tanya Lia. "Tentu saja, aku sudah meminta mereka untuk mengajukan visa dan mengirimkan tiket open dated," jawab Diana santai. "Bagaimana dengan ibu?" "Hei, aku sudah mengirim uang kepada ibu untuk membuat visa, untuk dia dan keluarga barunya," jawab Diana. "Tetapi ibu kemarin meminta uang tambahan kepadaku," kata Lia. Diana menoleh dan menatap Lia tanpa bicara. Bukan hal yang baru hal itu terjadi. Ibunya memang berbeda. Dulu jika Diana tidak mengirim uang dengan mudahnya ibu akan mengutuk dan bilang anak tidak berbakti. Bahkan memutuskan hubungan. Meskipun beberapa bulan kemudian kembali ibu menghubungi dirinya hanya karena membutuhkan uang. "Berikan sekali lagi padanya," jawab Diana. "Kau tahu kakak, terkadang aku takut bila ibu dan keluarganya datang ke tempat ini, dan bertingkah mempermalukan dirimu. Kau tahu ibu dan anaknya bagaimana?" ucap Lia dengan sedih. Semenjak ayah mereka meninggal, ibu sudah melepaskan tanggung jawab untuk mengasuh Diana, yang berusia 12 tahun dan Lia yang baru berusia 5 tahun. "Bagaimana lagi Lia, dia adalah ibu kita," ucap Diana. Lia hanya mengangkat bahu. Semenjak kecil dia sudah dirawat oleh adik ayah. Meskipun keras, bibi sangat menyayangi Lia. "Kakak, apakah Grisela baik padamu?" tanya Lia lagi dengan raut wajah yang berubah. "Tentu saja. Dia adalah sahabat pertama yang aku miliki semenjak tidak lagi bekerja di kapal pesiar," jawab Diana. "Ah." Lia mengangguk. "Kenapa?" "Tidak apa-apa. Kalian berhubungan baik bukan?" "Hah." Grisela dulu berhubungan dengan Brian. Mereka memang sempat putus karena kesalahpahaman. Tetapi aku rasa binar cinta masih ada di antara mereka." Diana menceritakan pada Lia apa yang dia ketahui tentang hubungan mereka. "Apakah Brian juga masih menyukai Grisela?" Diana menoleh pada Lia. "Kau menyukai Brian?" Pipi Lia memerah. "Aku pikir kau tampak lebih akrab dengan Jason." "Ah. Kakak sudah jangan bahas tentang diriku. Bagaimana denganmu, kau sudah merasa lebih baik?" Lia menghindari pertanyaan Diana, dan sebenarnya dia mengkhawatirkan kondisi pasca stres Diana. "Aku rasa aku baik-baik saja," ujar Diana yang mulai menyudahi yoganya. "Masuk yuk. Sebentar lagi Andrew datang, aku mau mandi dulu." "Iya, sebentar lagi," ujar Lia sambil membenahi matrasnya. "Semoga kau baik-baik saja kakak." "Ah. Aku ingin sekali bekerja agar tidak sia-sia kau membiayai sekolahku hingga sarjana." Menjelang malam Andrew datang dari bekerja. Setelah mengecup bibir Diana, Andrew segera menuju kamar mandi. Tidak pakai lama dia menghampiri baby Aaron yang langsung tersenyum melihatnya.
Tunjukkan pada Dedi bagaimana kau berguling tadi sayangku. Kata Andrew dengan senyum lebarnya, sambil memegang kamera handphone hendak mengabadikannya. Dan hebatnya, bayi itu langsung berguling ceria. Bukan hanya sekali dia berguling-guling, beberapa kali sambil berceloteh riang, dan berakhir dengan tengkurap sambil menengadahkan lehernya. Hebat anak Dedi, ujar Andrew sambil menghadiahkan kecupan ringan di kening bayi itu. Aaron, Mommy tadi meminta berkali-kali kau tidak mau melakukannya. Cicit Diana pada anaknya. Hahaha. Aaron lebih sayang Dedi ya. Goda Andrew. Ih, Mommy mau dong disayang sama Aaron. Balas Diana tidak mau kalah. Bayi itu kembali menggulingkan badannya dan merebahkan diri. Tangan dan kakinya aktif bergerak-gerak seraya menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat kedua orang tuanya yang berada di sisinya. Aaron tampan sekali seperti siapa coba? Tanya Andrew pada anaknya. Gak mungkin kan seperti Mommy. Kalau ganteng pasti seperti Dedi. Lanjut Andrew. Ih, iya deh semuanya sama kayak Dedi. Mommy gak kebagian. Cicit Diana manja. Buat anak perempuan yuk, biar bisa perpaduan kita dan memiliki mata cantikmu. Ujar Andrew mesra di telinga Diana. Iya, nanti kalau sudah nikah ya. Jawab Diana manja. Andrew hanya mengangguk. Dia sudah menanti selama 3 bulan, apa salahnya kalau harus menunggu 3 bulan lagi. Andrew menghormati keinginan wanita yang dia cintai itu untuk memulai dari awal. Tidak ada hubungan intim sebelum mengikar janji nikah. Diana ingin menikah ketika Aaron berusia 6 bulan, ketika bayi itu sudah bisa duduk dan memikat lebih banyak orang. Aku akan ke bawah ya melihat persiapan makan malam. Pamit Diana. Dela turun ke bawah, di sana sudah ada Lia, Brian dan Grisela. Hari ini Andrew menyuruh Brian makan malam bersama hanya dengan alasan yang sederhana, merayakan Aaron yang sudah bisa tengkurap. Hai Grisela, kalian sudah di sini? Tanya Diana sambil menghampiri Grisela. Kami baru saja datang. Sahut Grisela. Sementara Lia duduk di dekat Brian membahas sesuatu hal, mereka tampak serius. Kau tampak semakin cantik dan bugar, kata Grisela sambil memandangi tubuh Diana yang sudah kembali formal. Begitulah. Jawab Diana dengan senyuman. Bagaimana persiapan pernikahanmu? Semuanya lancar. Kami hanya mengundang kerabat terdekat dan pimpinan perusahaan yang bekerja sama dengan Andrew. Sedangkan untuk rekan kerja lainnya kami akan membagikan vas kristal, sebagai permohonan maaf karena tidak mengundang mereka. Kata Diana. Kau tidak ingin pesta mewah di gedung? Tanya Grisela. Diana menggelengkan kepalanya. Setelah banyaknya pemberitaan tentang dirinya ketika Rahel melecehkan, dia merasa lebih baik mengadakan semuanya simpel sesuai impiannya. Sebentar aku akan memanggil Andrew turun. Diana beranjak naik ke lantai atas dan mendapati pemandangan indah di mana Aaron sudah tertidur dalam dekapan Andrew. Pria tampan itu tersenyum, lihat aku Dedi yang hebat bukan? Tentu saja. Bisik Diana seraya mengangkat anaknya dan membaringkan di tempat tidur bayi. Ayo, Grisela dan Brian sudah di bawah. Mereka bergandengan tangan turun ke lantai bawah menurut ruang makan. Di sana semua sudah berkumpul termasuk Arthur. Hai semua, aku ingin bersulang dengan kalian semua untuk merayakan kesembuhan Diana dan Aaron yang sudah bisa tengkurap. Ujar Andrew dengan senyuman lebar. Pria tampan itu memegang campaknya dan mulai membuka penutup botol tersebut. Pop! Bunyi tutup yang terlepas dengan kuat membuat Diana terkejut dan selanjutnya wanita itu pucat pasi. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya tegang. Detik kemudian dia histeris berteriak sambil memeluk Andrew. Tidak kek. Jangan tembak kami.